A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, mencurahkan kasih sayangnya, mencurahkan ridhonya untuk kita semuanya. Terus bersyukur, terus berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya, ya. Ridhonya Allah akan turun untuk kita kalau kita berbaik sangka kepadanya, kalau kita bersyukur kepadanya. Kita masuk sesi curhat bareng Umi, CBU. Ada 2 komentar yang cukup panjang, saya akan bacakan, nanti kita tanggepin. Dari Mbak Fitria Komaidi. Waalaikumsalam Umi, maaf Umi mau tanya. Saya kan posisi di Hong Kong. Terus kalau malam istirahat, saya itu mesti di atas jam 11 lebih. Jaga kesehatan ya. Apalagi istirahatnya kelewat-lewat waktu gini. Kadang kalau pas majikan saya pulang malam bisa sampai bahkan pernah jam setengah 12 atau jam 12. Masya Allah, ternyata berat juga ya. Kecuali mereka WhatsApp nyuruh saya pergi istirahat dulu. Sering banget kesiangan waktu sholat subuh Umi. Gak apa-apa lakukan. Begitu bangun jam berapa langsung dilakukan. Rasulullah juga pernah kesiangan. Tapi bukan disengaja ya, memang kesiangan ya. Kadang jam setengah 6, kadang jam 6 baru bangun. Kadang siang pun juga harus kerja, lari sana, lari sini. Tapi saya berusaha bisa sholat 5 waktu. Bagus sekali ya, bagus, alhamdulillah. Sudah beberapa hari ini saya berusaha istiqomah amalin AMH dan APD. Nah, untuk amalan APD kalau disambi pegang kerjaan gimana Umi? Misalkan ngelap-ngelap, rebus air, siapin sarapan. Karena Umi pernah bilang kalau lebih baik diamalkan sebelum beraktivitas. Betul, tapi itu bagi yang aktivitasnya kayak saya gini. Saya ini kan kantoran, ya kan? Saya punya waktu masuk kantor itu kan paling pagi jam 8. Tapi kalau saya masuk kantor itu jam 9, jam 10 saya masuk kantor. Saya punya banyak waktu. Jadi habis subuh itu saya punya banyak waktu. Sambil ngapain aja bisa punya banyak waktu. Buat yang pedagang, ada juga yang pedagang berangkatnya subuh di jalan, dilakukan sambil aktivitas on the way menuju pasar boleh, menuju tempat dagangan boleh. Jadi sebetulnya disambi apa aja itu boleh. Kalau saya biasanya misalnya sholawat Jibrilnya saya sambi bikin sarapan saya sebelum saya berangkat kerja, seperti itu bisa boleh.
Jadi jenengan lakukannya sambil ngelap-ngelap, sambil rebus air, boleh. Saya pernah jelasin, mungkin pas jenengan nggak nonton. Makasih Umi, semoga Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran kesehatan dan segera berangkat ke tanah suci. Amin. Maaf Umi, karena di sini majikan saya non Muslim, tapi alhamdulillah baik, walaupun sedikit fanatik dengan agama lain. Alhamdulillah, itu semua berkah rahmatnya Allah. Jenengan kerja di negara yang minoritas Muslim ya mungkin ya, tapi jenengan masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, dapat majikannya yang alhamdulillah juga bisa ngertiin. Karena gak sedikit dari sahabat-sahabat kita, beliau TKW ada yang gak dibolehin sholat, ada seperti itu, sampai sholatnya nyolong-nyolong. Masya Allah, udah gak dibolehin sholat masih nyolong-nyolong sholat aja, itu luar biasa. Berarti iman di dalam dada beliau kuat gitu ya. Itu. Yang selanjutnya ini curhatan. Jadi intinya tadi jawabannya boleh ya Mbak Fitri ya. Boleh dilakukan sambil aktivitas, boleh. Jangan ditinggalkan ya. Itu insya Allah bagus sekali. Yang kedua, saya nggak tahu nama akun beliau. Saya nggak bisa baca. Entah ini tulisan apa ya kan. Dari negara mana saya nggak tahu ya. Komen beliau begini. Kalau saya agak kapok berdoa minta uang kepada Allah. Kenapa harus kapok? Allah saja nggak pernah kapok kasih kita ya. Bukan tidak dikabulkan, justru dikabulkan, tapi malah mendatangkan masalah baru. Saya baru dapat uang sekitar 40 juta, hampir 40 juta. Tiba-tiba banyak orang mengganggu. Banyak orang datang ingin pinjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Mungkin mereka kira saya punya uang ratusan juta. Saya trauma minjamkan uang kepada orang karena dulu saat saya merantau banyak yang pinjam tapi tidak mau bayar. Sebaliknya saat saya tidak punya uang cari pinjaman susah banget. Subhanallah. Jadi beliau teringat trauma masa lalu. Tapi sebetulnya gini, jangan bicara kapok kepada Rob kita. Kita mohon ampun gak boleh kapok. Karena apa? Allah saja mengampuni kita, nggak ada kapok. Kita meminta sesuatu kepada Allah jangan kapok. Karena apa? Karena Allah kasih kita aja nggak pernah kapok, gitu kan? Kita minta sehat Allah kasih, kita minta selamat Allah kasih, kita minta rezeki Allah kasih, kita minta jodoh Allah kasih, kita minta keturunan Allah kasih. Allah nggak pernah kasih, Allah nggak pernah kapok kasih kita. Kenapa kita harus kapok? Hanya karena dipinjamin orang lain. Ingat ya. Panjenengan dikasih, apalagi tadi panjenengan bilang bukan karena nggak dikabulkan tapi justru dikabulkan ya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang takabur gitu kan. Allah udah baik kok kasih, diterima, minta terus gitu kan. Ingat, dalam setiap rezeki yang diberikan kepada kita ada hak-haknya orang lain. Bisa jadi ya, jenengan dikasih 100 juta, 1 miliar, 40 juta, bisa jadi itu sebetulnya rezekinya orang lain, hanya numpang lewat tangan jenengan. Kenapa sih tiba-tiba ada orang yang datang sama saya pinjam uang? Kenapa sih orang yang tadinya nggak pernah datang ke saya tiba-tiba datang ke saya minta pinjam uang? Itu artinya Allah sedang ingatkan jenengan bahwa dari rezeki itu ada sebagian hak-hak mereka tadi yang datang pada jenengan. Tapi bagaimana Umi? Orang saya dulu pada saat susah nggak ada yang tolong. Jangan dendam. Jenengan susah nggak ada yang tolong, nggak usah risau. Yang tolong jenengan Robnya jenengan langsung, bukan manusia gitu. Tapi kalau jenengan dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadi penolong orang lain, bersyukurlah jenengan. Berarti jenengan orang pilihannya Allah. Jangan justru malah merasa terganggu. Intinya bisa pinjamin. Belum bisa minjamin, sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik. Nanti mereka benci Umi, itu urusan mereka. Yang penting jenengan udah sampaikan dengan baik-baik ya. Begitupun yang lain juga sama ya, nggak cuma beliau aja, yang lain pun sama. Dalam setiap rezeki jenengan ada hak-haknya orang lain, ingat itu. Barangkali yang datang meminjam itu memang Allah tuntun untuk menuju jenengan. Kenapa ada banyak orang, kenapa yang didatangin jenengan? Karena apa? Karena Allah tuntun beliau-beliau semuanya datang kepada yang jenengan. Kalau bisa tolong, tolonglah. Kalau nggak bisa tolong, nggak perlu benci sama mereka, nggak perlu merasa risih dan terganggu gitu kan. Itu. Kita bisa tolongnya apa? Kalau saya bisa tolongnya dengan lisan saya. Banyak sekali yang datang ke saya melalui UCR. Dari yang berdarah-darah, utang ratusan juta, utang puluhan juta, nangis-nangis sedih-sedih, hampir bunuh diri, hampir jual ginjal, hampir melakukan hal-hal yang melanggar syariat, ya. Banyak seperti itu. Saya supportnya dengan apa? Saya tolongnya dengan apa? Dengan lisan saya.
Lalu kemudian beliau-beliau semuanya lunas hutangnya, beliau-beliau semuanya sudah selesai permasalahan hidupnya, kemudian pada minggat tanpa pamit, nggak sedikit seperti itu. Apakah kemudian saya kapok? Tidak kapok. Sampai sekarang saya masih membuka keanggotaan UCR. Kalau ada yang keluar saya masukkan lagi. Kalau ada yang keluar saya masukkan lagi. Adakah yang seperti itu, Umi? Ada. Yang suul ada banyak. Datang dengan kedukaan-kedukaan, datang dengan kesedihan-kesedihan, begitu selesai urusannya minggat tanpa pamit. Nggak sedikit seperti itu. Tapi apakah kemudian saya kapok, berhenti membimbing, berhenti memberikan konsultasi? Tidak, saya masih lanjutkan. Saya tidak butuh beliau-beliau semuanya berterima kasih sama saya. Saya cuma butuh satu, ridhonya Allah. Allah ridho, udah seneng saya. Allah ridhoi saya di UCR, seneng saya, udah. Saya nggak pikirin, mau 1000 orang yang seperti itu saya nggak pikirin. Selagi lisan saya masih bermanfaat untuk orang lain, saya pasti akan lanjutkan. Nggak sedikit juga yang memfitnah saya, nggak sedikit juga yang kemudian menggunjing saya, nggak sedikit juga yang kemudian di belakang bicara yang tidak-tidak tentang saya, ya kan? Bahkan yang menjual omongan, melaporkan sesuatu yang tidak baik kepada saya tentang temannya, lalu kemudian dijual balik ke temannya. Ada juga yang seperti itu. Tapi apakah kemudian saya berhenti membimbing UCR? Apakah kemudian saya kapok? Tidak. Life must go on kalau buat saya. Saya harus tetap jalan. Hater akan tetap menjadi haters, biarkan aja, ya kan? Tapi jangan pernah merasa kapok untuk melakukan kebaikan. Kalau jenengan dipercaya Allah untuk mendapatkan rezeki itu dan kemudian orang-orang dituntun datang kepada jenengan, jangan kapok. Justru harus melanjutkan itu terus. Barangkali dengan cara seperti itu, dengan jalan seperti itu, ya kan? Jenengan dijadikan wasilah, ya kan? Lalu kemudian Allah ridho kepada jenengan, terus menerus dikasih rezeki. Coba lihat Mbak Ibu. Setiap beliau datang bawaannya orang-orang pada datang kan, mendekat kepada beliau kan. Apakah beliau risih? Apakah kemudian beliau berhenti melakukan sedekah? Tidak. Kang Deddy Mulyadi juga sama. Bahkan ada yang berdoa supaya bertemu dengan Kang Deddy. Karena apa? Saking dermawannya. Apakah beliau risih? Beliau tidak risih. Beliau duduk mensejajarkan orang-orang susah itu. Beliau memeluk orang-orang susah itu, ya kan? Jangan risih, jangan kapok. Kalau jenengan dipercaya dikasih rezeki sama Allah untuk menolong orang lain, jangan kapok itu ya. Jenengan dikasih kekuatan untuk bisa menginfluencer orang lain, memberikan semangat dan motivasi kepada orang lain. Lalu kemudian setelah orang tersebut semangat, bangkit dan sukses, jenengan ditinggalkan, jangan risau, jangan kapok gitu. Mungkin dengan cara itu Allah ridho ya. Oke, sobat Leaderku, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.